Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah keperawatan gerontik, di mana bobot SKS-nya adalah 4 SKS, dan dosen pengampunya ada saya sendiri dan Bapak Agus Prianto. Deskripsi mata kuliah, jadi di mata kuliah ini nanti akan dibahas tentang konsep gerontik itu sendiri, kemudian teori-teori penuaan atau aging proses, kemudian komunikasi pada lansia, asuhan keperawatan pada lansia, baik di tatanan individu, keluarga, dan komunitas. Kemudian di sini juga dijelaskan beberapa intervensi-intervensi khusus yang sering diaplikasikan pada lansia seperti senam lansia, breathing exercise, kemudian terapi modalitas, juga posyandu lansia. Kemudian ada juga beberapa asuhan keperawatan, kasus asuhan keperawatan yang memang kondisinya sering terjadi pada lansia seperti resiko jatuh, inkontinensia, dan hipertensi. Oke, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, nanti mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa konsep-konsep teori penuaan dan teori keperawatan gerontik, termasuk lansia. Nanti mahasiswa juga diharapkan mampu mempraktekkan bagaimana berkomunikasi atau komunikasi terapeutik pada lansia, juga bagaimana mendemonstrasikan posyandu lansia. Begitu juga nanti mahasiswa diharapkan mampu menganalisis beberapa kasus-kasus umum yang sering terjadi pada lansia seperti hipertensi, inkontinensia, dan resiko jatuh. Oke, beberapa materi tadi yang sudah saya sebutkan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi, ada yang menggunakan mini lecture, kemudian di mini lecture itu juga ada penugasan yaitu resum, ya. Dan resum itu punya bobot nilai masing-masing 5%. Kemudian di asuhan keperawatan itu kita mempunyai metode pembelajaran dengan project based learning, artinya nanti mahasiswa akan terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan pengkajian pada lansia. Sehingga nanti harapannya mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan keperawatan pada lansia. Oke, selain project based learning, di sini juga ada case study. Jadi nanti mahasiswa akan diberikan sebuah kasus dan harapannya ada interaksi antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain yang tujuannya untuk memecahkan kasus tersebut. Selain itu juga ada metode pembelajaran menggunakan SGD atau Small Group Discuss, ya, di mana nanti mahasiswa akan membuat sebuah makalah atau asuhan keperawatan dan dia akan mempresentasikannya, dan nanti harapannya ada diskusi atau interaksi antara mahasiswa yang menyajikan materi tersebut dengan mahasiswa yang menjadi audien. Selain itu juga ada metode pembelajaran dengan role play. Tentunya role play di sini akan dilakukan pada materi posyandu lansia, di mana mahasiswa tersebut akan melaksanakan role play pelaksanaan posyandu lansia. Oke, nah untuk bobot penilaian dari masing-masing metode pembelajaran ini sudah terangkum di sini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa SGD dan role play itu ada 4 kali, masing-masing bobot nilainya 7,5%. Jadi kalau di total ada 30%. Kemudian PJBL itu 1 kali, bobot nilainya 10%. Ini cukup tinggi karena memang kegiatannya langsung ke masyarakat. Kemudian ada case study, bobotnya 10%, dan resum masing-masing 5%, jadi 10%. Kemudian ada UTS dan UAS masing-masing 20%, dan jika di total menjadi 40%. Jadi praktis di sini ada 100% untuk bobot penilaiannya. Oke, demikian untuk rencana pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gerontik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Alvin Abdillah. Pagi ini kita akan belajar bagaimana tentang posyandu lansia. Oke, sebelumnya adik-adik sekalian apakah sudah tahu apa itu posyandu lansia, atau pernah dulu mengantarkan orang tua atau kakek neneknya untuk berobat ke posyandu
lansia. Nah, oke, capaian pembelajaran kita pagi ini yang pertama kita nanti ini ada tujuan interaksional umumnya, nanti mahasiswa mengerti dan mampu mempraktekkan posyandu lansia. Kemudian tujuan interaksional khususnya yang pertama adalah memahami apa itu pengertian posyandu lansia, tujuan posyandu lansia, sasaran posyandu lansia, manfaat posyandu lansia, serta nanti mahasiswa mampu mempraktekkan bagaimana pelaksanaan posyandu. Kemudian memahami kategori posyandu dan memahami apa itu kader lansia. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah posyandu lansia. Di sini dijelaskan dari sumber Kemenkes tahun 2011 bahwa pusat pelayanan terpadu bagi lansia atau disebut sebagai posyandu. Ya. Pusat pelayanan terpadu ini untuk masyarakat lanjut usia di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati dan digerakkan oleh masyarakat agar lanjut usia mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Artinya di sini posyandu lansia itu memang bersumber dari swadaya masyarakat, dari dan untuk masyarakat di wilayah itu sendiri. Oke. Nah, apa sih tujuan posyandu lansia? Nah, di sini dijelaskan tujuan yang pertama adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia. Jadi di sini memang tujuan pertama, tujuan utama dari posyandu lansia adalah bagaimana bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah itu. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan lansia. Nah, tentunya pelayanan kesehatan yang berada di wilayah itu. Ya. Jadi nanti akan adanya posyandu di situ memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan kesehatan lansia. Kemudian yang ketiga adalah membina kesehatannya sendiri. Jadi tujuan yang ketiga, bagaimana lansia itu mampu mandiri untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Makanya nanti di kegiatan posyandu lansia akan diajarkan, akan diberikan pendidikan kesehatan bagaimana merawat dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran pada lansia. Ini penting, kesadaran pada lansia. Makanya tujuan dari posyandu yang keempat, bagaimana caranya agar kesadaran pada lansia bisa ditingkatkan. Berikutnya yang terakhir adalah meningkatkan derajat kesehatan. Nah, kalau ini yang kelima, ini adalah tujuan akhir bagaimana dari kegiatan posyandu itu kita bisa meningkatkan derajat kesehatan lansia dan tentunya untuk kehidupannya untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam keluarga dan masyarakat luas agar tetap mandiri dan berdaya guna bagi keluarga. Oke, selanjutnya adalah sasaran. Di sini ada sasaran langsung, ada sasaran tidak langsung. Artinya kalau sasaran langsung berarti target sasaran kita adalah kepada lansia yang berumur di atas 60 tahun. Sedangkan sasaran tidak langsungnya kita melibatkan keluarga, ya, keluarga yang tentunya keluarga yang mempunyai lansia, masyarakat di lingkungan lansia, organisasi sosial yang bergerak dalam pembinaan lansia dan masyarakat luas. Artinya selain kalau tadi sasaran langsungnya kepada lansia yang berumur 60 tahun ke atas, secara tidak langsung tujuan posyandu itu kita akan target sasaran kita juga keluarga yang dia memiliki lansia agar dia bisa mendukung kegiatan lansia sehingga lansia bisa tetap sehat. Kemudian manfaat posyandu. Di sini manfaat yang pertama adalah kesehatan fisik lansia dapat dipertahankan tetap bugar. Ya. Jadi manfaat yang pertama kita mengarah kepada kesehatan fisik agar si lansia tetap bugar. Karena di kegiatan posyandu pun juga ada kegiatan senam. Nah, senam itu sendiri baik untuk kesehatan fisik lansia. Kemudian kesehatan rekreasi tetap terpelihara. Jadi dengan lansia berangkat ke posyandu itu merupakan suatu bentuk rekreasi bagi lansia. Karena apa? Karena dari rumah menuju ke posyandu itu sudah merupakan rekreasi. Dan kemudian ketika dia sampai di posyandu dia akan berjumpa dengan lansia yang lain. Nah, itu adalah sebuah bentuk rekreasi yang dilakukan oleh lansia. Berikutnya dapat menyalurkan minat dan bakat untuk mengisi waktu luang. Nah, dengan adanya kegiatan posyandu, lansia bermanfaat bagi lansia, dia bisa mengisi waktu luangnya dengan kegiatan minat dan bakatnya. Ya, bisa bikin kerajinan tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pengetahuan lansia menjadi meningkat dan menjadi dasar pembentukan sikap dan dapat mendorong minat lansia sehingga lebih percaya diri di hari tuanya. Jadi dengan adanya posyandu, ya,
Dengan adanya kegiatan di posyandu, secara otomatis tujuannya dan manfaatnya bisa meningkatkan pengetahuan lansia. Karena apa? Di sana si tenaga kesehatan atau kader kesehatan dia akan memberikan pendidikan kesehatan kepada lansia, sehingga lansia akan mengalami peningkatan pengetahuan. Oke, nah ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan posyandu lansia. Yang pertama adalah promotif, ya. Promotif atau saya dengan promosi kesehatan. Nah, salah satu tujuannya untuk salah satu bentuk dalam mencegah terjadinya masalah kesehatan tentunya. Jadi hal ini dilakukan dalam bentuk promosi kesehatan, baik itu dengan penyuluhan secara kelompok ataupun penyuluhan secara individu. Yang kedua adalah preventif, pencegahan penyakit. Nah, salah satu bentuk yang bisa dilakukan dalam upaya preventif adalah deteksi dini, ya, bisa dilakukan pemeriksaan dini, entah itu dengan status dengan kondisi fisiknya ataupun dengan kondisi psikisnya. Ada istilahnya kuesioner MMSE yang bisa digunakan untuk mengkaji aspek kognitif dan mentalnya. Adapun juga pemeriksaan umum seperti pemeriksaan kadar glukosa darah, asam urat dan kolesterol itu termasuk ke dalam ranah preventif sebagai pencegahan atau deteksi dini pencegahan penyakit. Yang ketiga adalah kuratif. Nah, di sini maksudnya adalah ketika si lansia ternyata mengalami kondisi sakit atau punya masalah kesehatan baik itu fisik maupun psikisnya, maka akan dilakukan pengobatan. Ya, kemudian yang keempat adalah rehabilitatif. Jadi kalau sudah menderita sakit, sudah diberikan pengobatan, maka di fase ini adalah fase pemulihan sehingga lansia bisa kembali sehat seperti sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah penyelenggaraan posyandu lansia. Ya, penyelenggaraan posyandu lansia dilaksanakan oleh kader kesehatan yang terlatih. Ya, jadi kader itu nanti dipilih, kemudian dilatih dulu bagaimana jadi kader posyandu. Kemudian ada tokoh dari PKK, ada tokoh masyarakat yang dibantu oleh tenaga kesehatan dari puskesmas setempat, baik itu seorang dokter, bidan ataupun perawat. Nah, sedangkan penyelenggaraan posyandu yang paling umum itu dilakukan dengan sistem 5 meja. Ya, ada meja 1 itu akan dilakukan pendaftaran, ya, jadi pengisian biodata dan sebagainya. Kemudian di meja 2 ada pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pengukuran tekanan darah yang biasa dilakukan oleh kader posyandu yang memang dia sudah dilatih sebelumnya. Kemudian di meja 3 ada pencatatan dan pengisian KMS atau kartu menuju sehat. Jadi di situ akan ditulis apa keluhan lansianya, bagaimana hasil pemeriksaan menggunakan kuesionernya. Nah, itu ditulis. Termasuk tekanan darah yang diperiksa tadi juga akan ditulis di situ. Yang keempat adalah penyuluhan. Nah, di sini di meja keempat nanti akan dilaksanakan penyuluhan sesuai dengan keluhan yang diterima oleh yang dikeluhkan oleh si lansia. Ya. Kemudian di meja kelima adalah pelayanan medis. Jadi ketika tadi lansia mengalami masalah kesehatan, maka di sini akan diberikan pengobatan di pelayanan medis. Oke, ini adalah beberapa temuan kendala-kendala pada saat pelaksanaan posyandu. Yang pertama adalah pengetahuan lansia yang rendah tentang manfaat posyandu. Jadi kenapa posyandu lansia itu tidak berjalan secara optimal? Nah, ini salah satu kendala yang kita temukan. Ternyata pengetahuan lansia tentang posyandu itu sangat rendah, ya, sehingga dia malas untuk datang ke posyandu. Yang kedua adalah jarak rumah yang jauh dengan lokasi posyandu. Nah, ini adalah kendala yang tidak bisa kita pungkiri. Karena ketika posyandu dilaksanakan di tempat yang jauh dari tempat tinggal masyarakat, maka ini akan jadi kendala. Sehingga lansia yang tempatnya jauh, yang tidak ada akomodasi, itu akan kesulitan datang ke posyandu. Kemudian yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga untuk mengingatkan lansia untuk datang ke posyandu. Nah, ini juga penting. Kenapa? Tanpa adanya dukungan keluarga, ya, lansia tidak akan mungkin bisa datang ke posyandu dengan sendirinya, karena butuh diantar. Ya, ada beberapa mungkin lansia yang dia mandiri, tapi ada beberapa juga dia yang butuh untuk diantar. Nah, ini penting. Nah, ternyata ini juga jadi kendala dari pelaksanaan posyandu. Yang terakhir, sikap yang kurang baik terhadap petugas posyandu. Nah, ternyata petugas posyandu itu dari hasil temuan ada beberapa yang dia tidak disukai oleh lansia, sehingga lansia malas untuk datang ke posyandu.
Oke, ini ada beberapa kategori posyandu. Yang pertama adalah posyandu pratama. Nah, posyandu pratama ini biasanya labelnya berwarna merah ya. Kriterianya posyandunya belum mantap, jadi kegiatannya belum rutin ya tiap bulan. Kader aktifnya masih terbatas, ada cuma 1 atau 2 orang mungkin, itu posyandu pratama. Kemudian yang kedua, levelnya yang lebih bagus lagi ada posyandu madya, labelnya berwarna kuning. Nah, kriterianya itu kegiatannya sudah lebih dari 8 kali per tahun ya, dan kadernya lebih dari 5 orang. Namun cakupan program utamanya masih rendah, kurang dari 50%. Kemudian ada level yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Yang ketiga adalah posyandu purnama. Ya, posyandu purnama itu labelnya berwarna hijau. Nah, kegiatannya di posyandu purnama ini sudah rutin setiap bulan ya, dan punya program tambahan ya, entah itu programnya dengan program terapi aktivitas kelompok, terapi modalitas atau yang lainnya. Kemudian posyandu yang lebih tinggi levelnya adalah posyandu mandiri yang labelnya berwarna biru ya. Kegiatannya teratur dan mantap, jadi dia kegiatannya sudah rutin tiap bulan ya, dan kegiatannya bukan hanya kegiatan biasa, dia sudah mantap. Dan yang terpenting dia memiliki dana sehat sendiri, jadi biayanya sudah dikelola secara mandiri. Itu posyandu mandiri. Oke, nah ini adalah tingkat perkembangan posyandu lansia di daerah Jawa Timur tahun 2020. Jadi posyandu pratama ya, yang levelnya paling rendah tadi ada yang sekitar 820 atau 1,75% ya, ini bagus ya, angkanya kecil ya. Kemudian yang levelnya lebih tinggi ada posyandu madya, jumlahnya 8.904 atau 19,15%. Ini sudah ada beberapa yang naik ke tingkat purnama ya, karena purnama ini sudah banyak, ada 32.528 atau sekitar 71%. Angka ini sudah bagus ya. Kemudian posyandu yang paling tinggi levelnya adalah posyandu mandiri, jumlahnya ada 3.805 atau sekitar 8,12% ya. Dan total saat ini yang terekap itu ada 46.868 posyandu lansia di Jawa Timur tentunya. Oke, nah setelah kita bicara posyandu, maka tidak lengkap kalau kita tidak berbicara kader lansia, karena kader lansia punya peran penting dalam pelaksanaan posyandu lansia. Nah, kita harus tahu dulu kader lansia ini menurut Ibu Khalifah tahun 2016, kader adalah orang kader itu dari, oleh, dan untuk masyarakat, bekerja secara sukarela, bertugas untuk membantu dan memastikan kelancaran pelaksanaan posyandu lansia. Jadi kader kesehatan lansia, kader posyandu lansia itu harus berasal dari daerah itu sendiri. Ya, jadi istilahnya adalah anak daerah itu sendiri atau berasal dari daerah itu sendiri, dan sifatnya sukarelawan karena nggak dibayar Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian, jadi nggak dibayar. Makanya nanti ada ketentuan bagaimana jadi kader posyandu. Nah, ini ketentuannya. Syarat untuk menjadi kader posyandu lansia. Yang pertama harus berasal dari masyarakat setempat. Jadi harus berasal dari daerah itu sendiri atau anak daerah itu sendiri. Tinggal di desa tersebut. Nah, jadi sudah ditekankan bahwa dia berasal dari masyarakat itu dan tinggal di situ. Tidak sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lama. Jadi nggak sering pergi ke luar kota dan menjaga waktu yang lama. Nah, yang keempat, diterima oleh masyarakat setempat. Maksudnya seorang kader di situ memang menjadi role model ya bagi lansia yang lain. Jadi seharusnya kader itu adalah orang yang disungkani oleh yang lain, ya, oleh lansia yang lain. Kemudian yang kelima, masih cukup waktu bekerja untuk masyarakat di samping mencari nafkahnya yang sendiri. Jadi memang kader harus punya pekerjaan untuk menafkahi dirinya sendiri ya. Nah, selain itu dia harus punya waktu juga untuk menjadi kader lansia. Jadi makanya dijelaskan di sini masih punya waktu bekerja untuk masyarakat di samping untuk mencari nafkahnya sendiri. Yang terakhir, sebaiknya bisa baca tulis, karena tugas kader tadi di pendaftaran, di misi, ya, kemudian di meja 2 di pengukuran tinggi badan berat badan, dia juga nulis yang berapa tinggi badannya, berat badannya, berapa tekanan darahnya. Jadi sebaiknya si kader lansia harus bisa baca tulis. Oke, nah ini tugas kader ya. Sebelum hari H, kader lansia harus menyiapkan alat dan bahan yang dia gunakan untuk pelaksanaan posyandu, mulai dari kursinya, mejanya, meja untuk tatakan lift
lift flap-nya, ya untuk penyuluhan, ya sound system dan sebagainya itu harus disiapkan. Mengundang dan menggerakkan masyarakat. Jadi sebelum hari H dia memberikan woro-woro, dia memberikan undangan, entah itu menggunakan woro-woro di WhatsApp atau menggunakan woro-woro di masjid, musola, ataupun memberikan undangan satu persatu kepada lansia yang ada di masyarakat itu. Yang ketiga, menghubungi kelompok kerja. Nah, ini penting ya, menghubungi kelompok kerja untuk kita bisa berrelasi dengan mereka. Kemudian melaksanakan pembagian tugas dari masing-masing kader itu, nanti akan bagi-bagi tugas, siapa yang menyiapkan ini, siapa yang menyiapkan itu dan sebagainya. Kemudian pada hari H, nanti tugas kader dia akan melaksanakan posyandu dengan 5 meja, 3 meja ataupun 7 meja. Nah, ada pertanyaan nih dari mahasiswa, Pak, tadi yang dijelaskan Bapak cuma yang 5 meja, bagaimana dengan yang 3 meja dan 7 meja? Oke, nah memang yang ideal posyandu lansia itu dilaksanakan menggunakan 5 meja, ya, meja 1, 2, 3, 4, 5. Namun, ketika mengalami keterbatasan jumlah tenaga kesehatan atau kader, kita bisa menggunakan 3 meja. Jadi artinya perannya akan double. Misalnya menggunakan 3 meja, berarti di meja 1 nanti ada mulai dari pendaftaran sampai pengukuran tinggi badan, berat badan dan tekanan darah. Jadi ada istilahnya pemampatan pekerjaan ya di situ. Atau kalau misalnya ternyata petugas kadernya banyak, petugas kesehatannya banyak, kita bisa menggunakan sistem 7 meja ya. Jadi nanti tugasnya lebih ringan karena masing-masing tugasnya lebih sedikit istilahnya, dan biasanya ada kegiatan tambahan ya. Entah itu di meja 7 mungkin ada kegiatan pemberian diet nutrisi yang bagus untuk lansia, nah, seperti itu contoh. Kemudian tugas setelah hari H, ya, tugas kader setelah itu adalah memindahkan catatan pada KMS ke dalam buku register. Jadi setelah tadi dicatat di meja 3 ya KMS-nya sudah diisi, maka setelah kegiatan posyandu selesai, hasil di KMS itu akan direkam. Melakukan evaluasi hasil kegiatan dan merencanakan posyandu lansia di bulan berikutnya. Jadi dari kegiatan itu nanti dievaluasi bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng, kemudian merencanakan kegiatan posyandu di bulan berikutnya. Kemudian melakukan diskusi kelompok atau penyuluhan kelompok. Jadi ketika ditemukan masalah, ternyata banyak lansia yang mengalami hipertensi, maka nanti kader dibantu dengan petugas kesehatan akan melakukan penyuluhan secara kelompok pada lansia-lansia yang mengalami hipertensi. Kemudian melakukan kunjungan rumah untuk penyuluhan perorangan. Jadi apabila ada temuan masalah-masalah khusus yang mungkin jarang terjadi, maka nanti akan dilakukan penyuluhan secara perorangan. Oke, demikian materi tentang posyandu lansia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Seperti yang pernah saya sampaikan, moto lansia tua, berguna dan berkualitas. Terima kasih. Mungkin yang bisa disampaikan. Barangkali ada adik-adik atau bapak ibu ada pertanyaan, silakan monggo ditanyakan. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan. Pak, tadi ada kendala posyandu, ternyata pengetahuannya kurang tadi di poin yang pertama. Oke, bagus ini pertanyaannya. Oke, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut agar tidak menjadi kendala yang berulang ya. Oke. Nah, ketika kita temukan ternyata pengetahuan lansia atau masyarakat kurang tentang posyandu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita sebagai tenaga kesehatan, kita bisa berkolaborasi dengan kader untuk melaksanakan penyuluhan tentang apa itu posyandu. Jadi kita akan jelaskan apa itu posyandu lansia, apa manfaat posyandu lansia, apa untungnya hadir di dalam kegiatan posyandu lansia. Nah, penyuluhan itu bisa kita lakukan tidak hanya kepada lansia saja, tapi bisa kita libatkan keluarga. Artinya, kita bisa melibatkan keluarga dan lansia untuk memberikan pendidikan kesehatan itu agar apa? Agar keluarga dan lansia juga sama-sama tahu bahwa posyandu lansia itu kegiatannya bagus, kegiatannya penting untuk keberlangsungan hidup lansia, kegiatannya penting untuk meningkatkan derajat kesehatan lansia. Nah, jadi ketika ada permasalahan ternyata salah satu kendala yang didapatkan ketika pelaksanaan posyandu yaitu pengetahuan lansia yang rendah tentang posyandu, maka itu yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah cukup? Adik-adik sudah paham? Oke, nanti setelah itu kita akan mempraktekkan bagaimana kegiatan posyandu ini di laboratorium. Nanti saya akan jelaskan detailnya mulai dari tugas meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, dan meja 5. Artinya target capaian belajar kita tercapai. Selain kita memahami apa itu posyandu, kita juga bisa mempraktekkan posyandu lansia. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan posyandu lansia, di mana idealnya posyandu lansia itu dilaksanakan menggunakan sistem 5 meja. Nah, berikut saya akan jelaskan posyandu lansia yang dilaksanakan menggunakan sistem 5 meja. Meja 1 adalah meja pendaftaran. Ya, petugas yang bertugas di meja ini adalah kader lansia yang sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi kader lansia dalam pelaksanaan posyandu lansia. Apabila lansia datang untuk berobat atau melakukan pemeriksaan di posyandu lansia, maka di meja pertama ini nanti akan dilakukan pengisian register kohort oleh petugas tersebut. Baik, selanjutnya di meja 2. Meja 2 adalah pengukuran tinggi badan dan berat badan. Jadi setelah melakukan pendaftaran tadi, lansia akan diukur tinggi badannya oleh kader lansia dan juga berat badannya. Setelah itu, lansia akan dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, petugas yang bertugas di sini boleh dilakukan oleh kader yang memang sebelumnya sudah dilatih untuk bagaimana caranya mengukur tekanan darah pada lansia. Oke, di meja ketiga adalah pencatatan dan pengisian KMS, di mana petugas yang bertugas di meja ini adalah tenaga kesehatan. Nah, di sini petugas kesehatan akan mengisi KMS atau kartu menuju sehat. Jadi di sini nanti petugas akan mengisi bagaimana aktivitas lansia, bagaimana aktivitas kesehariannya, bagaimana hasil pengkajian dengan MMSE-nya, Indekatnya, SPMSK-nya, dan di sini juga akan dilakukan pencatatan bagaimana hasil tekanan darahnya, tinggi badan dan berat badannya, dan apabila ada hasil pemeriksaan diagnostik seperti cek gula darah, asam urat, dan kolesterol juga akan dicatat di sini. Nah, di kolom sebaliknya di sini ada pencatatan bagaimana keluhan yang dikeluhkan oleh lansia, sehingga nanti apa tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oke, selanjutnya adalah meja keempat. Di meja keempat akan dilaksanakan proses penyuluhan. Petugas yang bertugas di sini adalah tenaga kesehatan. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya di meja ketiga, setelah kita mendapatkan hasil keluhan yang disampaikan oleh lansia, contoh misalnya lansia ternyata mengeluh ada pusing, kepala berputar-putar, pandangan kabur, dan sebagainya, yang mencirikan bahwa lansia itu mengalami tekanan darah tinggi. Dengan dibuktikan hasil pemeriksaan tekanan darahnya memang betul-betul tinggi, maka petugas di sini akan memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Nah, di sini petugas akan menjelaskan apa itu hipertensi, apa penyebabnya, apa gejalanya, serta bagaimana cara mengatasinya. Termasuk petugas akan menjelaskan makanan apa saja yang dianjurkan dan makanan apa yang tidak dianjurkan untuk klien yang menderita hipertensi. Oke, yang terakhir berikutnya adalah meja ke-5. Di meja 5 ini adalah proses pelayanan kesehatan, di mana petugas yang bertugas adalah tenaga kesehatan, entah itu dokter ataupun tenaga medis yang lain. Nah, di pelayanan kesehatan ini nanti lansia akan diberikan terapi sesuai dengan apa hasil dari sebelumnya. Seperti tadi misalnya hipertensi, maka petugas di sini akan memberikan terapi untuk mengatasi hipertensi yang terjadi pada lansia tersebut. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang pelaksanaan posyandu lansia menggunakan 5 meja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Salam sehat untuk lansia, tua berguna dan berkualitas.